Seringkah Anda mendengar bisikan-bisikan yang kerap bertentangan dengan hati Anda? Ingin berbuat kebaikan, tapi ada juga yang mendorong kita untuk berbuat sebaliknya. Ketika kita berbuat dosa, tiba-tiba ada yang berbisik, tidak perlu khawatir, besok masih bisa bertobat. Atau terkadang Anda yang berbisik untuk mencari-cari pembenaran yang Anda lakukan, hingga perbuatan yang Anda lakukan seolah-olah tidak menyalahi syariat. Inilah bisikan yang berasal dari setan. Setan menjerat siapa saja dalam perangkapnya. Para koruptor yang telah merampas harta negara mungkin dibisiki setan untuk tidak merasa bersalah, karena apa yang dilakukannya demi kepentingan partai dan rakyat. Atau sang koruptor dibisiki setan agar tidak lagi merasa berdosa, karena dosa sudah terhapus dengan banyak bersedekah, apalagi sudah berkali-kali melakukan ibadah umroh dan haji. Tujuan yang baik harus diawali dengan niat dan cara yang baik pula, karena sungguh jelas bedanya antara yang hak dan yang batil. Ingatlah metode setan antara lain dengan cara mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Sungguh tidak akan muncul kemaslahatan jika dua hal yang bertentangan ini disatukan. Para ulama pun membuat kaidah, jika perkara hak berkumpul dengan perkara batil, maka perkara yang batil yang akan menang. Allah Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Sejak dahulu kala, Iblis sudah membuat ultimatum untuk menjerumuskan anak cucu Adam kepada jalan kesesatan. Tapi iblis tidak selalu dengan terang-terangan mengajak manusia kepada kemaksiatan dan kesesatan, melainkan dengan cara tipuan. Inilah yang sering tak disadari oleh kita. Dan metode setan untuk mengelabui manusia dan menjeratnya dalam tipu dayanya disebut oleh Ibnu Jauzi dengan istilah talbis iblis. Karena itu, waspadalah, waspadalah dengan talbis iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Iblis adalah musuh abadi manusia. Ketika iblis diusir oleh Allah Jalla Jalaaluh karena pembangkangannya tidak mau bersujud pada Adam, maka iblis mulai melancarkan siasatnya untuk menggoda Adam dan Hawa. Iblis tidak pernah menyatakan dirinya sebagai musuh bagi Adam, apalagi mengobarkan permusuhan. Sebaliknya, untuk meraih kepercayaan Adam Hawa, iblis menyatakan dirinya sebagai kawan yang ingin memberinya nasihat dan petunjuk demi kebaikan dan kebahagiaan mereka. Wahai Adam, maukah kutunjukkan pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak binasa kepadamu? Iblis mulai membisiki keduanya bahwa larangan Allah untuk mendekati sebuah pohon dan memakan buahnya, karena buah itu akan membuat mereka hidup kekal sebagai malaikat. Adam dan Hawa pun akhirnya terbujuk rayuan iblis. Kisah ini diabadikan dalam surat Toha ayat 120 dan Al-A'raf ayat 20 sampai 23. Inilah talbis atau tipu daya pertama iblis. Adam dan Hawa sejatinya tidak ingin melanggar larangan itu, tapi iblis telah membohonginya dan memperdayanya dengan menamai pohon itu Syajaratul Khuldi atau pohon kekekalan. Iblis biasa menamai perkara-perkara yang haram dengan nama yang disukai hawa nafsu.
Misalnya Hammer dijuluki puncak kenikmatan, riba dinamai jual beli, atau kezaliman yang bersembunyi di balik peraturan. Setelah Adam dan Hawa terusir dari surga dan diturunkan ke muka bumi, Allah tidak membiarkan keduanya kembali digoda iblis tanpa dibekali petunjuk dan panduan hidup. Namun, iblis dan anak keturunannya tak akan berdiam diri, membiarkan anak keturunan Adam terbebas dari godaannya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan. Dari manakah setan awalnya menggoda manusia? Mungkinkah setan mengetahui isi hati manusia? Dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, setan mengetahui bisikan hati seorang hamba yang berzikir kepada Allah. Maka apabila hatinya lalai dari berzikir mengingat Allah, hamba tersebut akan merasakan was-was. Setan mengetahui keadaan seorang hamba, apakah ia sedang mengingat Allah atau lalai dari mengingatnya. Ia juga mengetahui keinginan syahwatnya, sehingga ia dapat memperindah keinginan jelek tersebut. Dalam berbagai hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa tidaklah salah seorang di antara kalian pasti disertai oleh korin dari kalangan jin dan malaikat. Para sahabat menanggapi, tidak juga engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, ya, tidak pula aku. Hanya saja Allah telah menundukkannya, jin korin untukku, dan ia telah berislam. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, setan mempengaruhi jiwa manusia. Setan atau jin korin yang jahat akan menyeru kepada kemunkaran. Adapun korin dari kalangan malaikat mengajak seseorang untuk mengamalkan kebajikan. Demikianlah Allah jadikan dua korin ini dalam jiwa manusia, korin dari bangsa jin dan korin dari golongan malaikat. Abu Hasan Al-Asy'ari dalam Maqalat Al-Islamiyin mengatakan, masih diperselisihkan apakah setan mengetahui ataukah tidak apa yang terbetik di dalam hati manusia. Sebagian ulama berpendapat bahwa sesungguhnya setan mengetahui apa yang terbetik di dalam hati. Ini bukanlah sesuatu yang mustahil dan mengherankan, karena Allah Azza wa Jalla telah memberi peluang kepada setan untuk merasuk ke dalam hati manusia. Ada juga yang berpendapat, antara lain dari kalangan Mu'tazilah, bahwa setan tidak mengetahui apa yang terbetik di dalam hati seseorang. Apabila seseorang meniatkan dalam hatinya untuk bersedekah atau mengamalkan amalan ketaatan lainnya, maka setan akan melarangnya dan mencegahnya berdasarkan prasangka dan dugaannya. Wallahu alam. Imam Ibnul Jauzi membuat sebuah perumpamaan yang menggambarkan bagaimana upaya setan dalam menggoda manusia. Sesungguhnya hati manusia ibarat kerajaan. Di bagian luar terdapat tembok yang menjadi benteng. Tembok benteng ini memiliki beberapa pintu dan bagian celah yang belum diperbaiki. Di dalam benteng terdapat istana berupa akal dan hati nurani. Dan di samping benteng terdapat rumah tua yang dihuni hawa nafsu. Para malaikat keluar masuk ke dalam benteng melalui pintu masuk, sementara setan keluar masuk ke rumah tua tanpa ada halangan. Pertempuran terus terjadi antara penghuni istana dengan penghuni rumah tua. Sementara setan selalu keliling mengitari benteng untuk mencari peluang lengahnya penjaga pintu benteng dan berusaha menerobos celah tembok. Karena itu, tidak selayaknya sang penjaga lengah meskipun hanya sesaat. Dia harus mengontrol semua pintu dan memperhatikan celah benteng, karena musuh tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk menerobos ke dalam benteng.
Salah satu tipu daya setan adalah perasaan was-was dalam bersuci dan sholat. Orang yang was-was merasa air yang digunakan untuk wudhu tidak cukup mensucikannya, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Begitu pula ketika sholat, orang yang was-was merasa belum khusyuk ketika melakukan takbiratul ihram, hingga harus berulang-ulang, bahkan ia sering lupa jumlah rakaat. Setan juga memasukkan was-was seolah-olah ia batal dalam sholatnya karena buang angin. Orang yang was-was biasanya memberati diri dalam beragama dengan cara menambah berbagai amalan dari yang disyariatkan. Rasulullah telah mengingatkan, "Wahai manusia, jangan berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama." Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibran. Usaha setan menggoda manusia tidaklah terbatas dalam satu hal semata. Usahanya untuk menjerumuskan manusia ke neraka beragam macamnya, sebagaimana beragamnya karakter dan kedudukan manusia. Senjata ampuh yang biasa digunakan setan dengan talbis, yaitu menampakkan kebatilan dalam bentuk kebenaran. Inilah salah satu perangkap tercanggih setan, hingga manusia yang terperangkap dan binasa tanpa sadar. Salah satunya adalah panjang angan-angan. Dalam kitabnya Talbis Iblis, betapa sering terbersit di hati seorang Yahudi atau Nasrani kecintaan terhadap Islam. Namun iblis senantiasa menghalang-halanginya dan membisikkan ke hati mereka, "Jangan terburu-buru masuk Islam, pikirkan dengan seksama dan matang," sehingga mereka menunda-nundanya hingga maut datang menjemputnya dan mereka mati di atas kekafirannya. Demikian juga yang terjadi pada pelaku maksiat agar menunda-nunda taubatnya. Iblis membuat mereka terhalang dari taubat melalui jalan syahwat sehingga mereka menunda-nunda taubatnya. Iblis akan senantiasa menanamkan dan menumbuhkan sikap malas dan menunda-nunda amal. Ibnu Jauzi berkata, penyebab kelalaian, meremehkan kebaikan, dan kecenderungan pada keburukan adalah panjang angan-angan. Orang yang berangan-angan akan beramal banyak pada waktu subuh, maka pada malam harinya ia beramal ala kadarnya. Berbeda dengan orang yang membayangkan kematian di depan matanya. Ia akan bergegas dan bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Nabi SAW bersabda, "Solatlah engkau sebagaimana solat orang yang akan berpisah dari kehidupan dengan datangnya malaikat maut, seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Hadis riwayat Bukhari. Orang yang terbangun dari tidurnya untuk sholat malam atau sholat subuh, setan kemudian berbisik padanya, "Tidak perlu terburu-buru, hari masih gelap, masih ada waktu longgar untuk sebentar berbaring." Lalu, setan menghalangi matanya hingga ia tertidur pulas hingga matahari terbit. Sikap menunda-nunda sudah menjadi tabiat manusia. Ini akan sulit dilawan, kecuali orang yang sadar akan dirinya, sehingga melawannya dengan sekuat tenaga. Dia mengetahui bahwa dirinya tengah berperang dan musuh tidak pernah malas untuk menyerang dirinya. Karena kebodohan kita, setan dengan leluasa memperdaya kita. Yang berbahaya dalam hal akidah, setan mengusik kita untuk mempertanyakan zat Allah dan sifat-sifatnya, hingga kita menjadi ragu terhadap Allah Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian seraya bertanya, 'Siapakah yang menciptakanmu?' Dia menjawab, 'Allah.' Setan bertanya, 'Siapa yang menciptakan langit dan bumi?' Dia menjawab, 'Allah.' Setan bertanya lagi, 'Siapa yang menciptakan Allah?' Jika salah seorang di antara kalian merasakan sebagian dari yang demikian itu, maka hendaklah dia berkata, 'Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.' Hadis riwayat Muslim.
Iblis dan pasukannya juga berusaha memperdaya kita dengan memusuhi Allah, dengan menebar rasa iri dengki, misalnya dengan mengatakan, mengapa Allah menyempitkan rezeki orang yang bertakwa dan melapangkan rezeki orang yang durhaka? Semua bencana ini terjadi karena kita jauh dari ilmu dan menjauh dari para ulama, meragukan fatwa-fatwanya, bahkan membencinya. Karena itulah kita sering berbicara tanpa ilmu sama sekali dan sering mengomentari, bahkan mencaci sesuatu, misalnya lewat media sosial, tanpa didasari ilmu sama sekali. Menurut Ibnu Jauzi, kendaraan setan itu gosip, keraguan, dan perdebatan yang tidak membuahkan keyakinan yang bisa dijadikan pegangan. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lain perkataan-perkataan indah untuk menipu. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Imam Ibnu Al-Jauzi menyebutkan bahwa di antara bentuk talbis iblis terhadap orang awam ialah ketika seseorang itu merasa puas dengan jalan pikiran atau pemahaman dirinya sendiri. Tidak peduli apakah pemahamannya menyelisihi ulama ataukah tidak. Sehingga bila fatwa para ulama menyelisihi kepentingannya, ia buru-buru melakukan bantahan. Bahkan di antara mereka ada yang mencela dan mencaci para ulama. Orang yang tidak memiliki ilmu biasa diperangkap dengan sikap fanatisme terhadap mazhab tertentu atau golongan tertentu. Fitnah terbesar yang terjadi pada sejarah Islam diawali dengan fanatisme. Ada sekelompok umat yang mengagung-agungkan salah satu sahabat, kemudian mencaci sahabat lain hingga menyulut peperangan dan pertumpahan darah. Kondisi ini bisa saja terjadi di negeri ini, apalagi menjelang pemilihan presiden. Ada sekelompok yang mengagung-agungkan salah satu tokoh calon presiden secara berlebihan hingga mata dan hatinya dibutakan untuk melihat kebenaran dan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan yang semu. Talbis iblis juga berkaitan dengan keturunan. Jika Anda merasa sangat bangga karena keturunan orang terpandang, hati-hatilah karena iblis mulai menyusup. Berbangga dengan garis keturunan tidak ada manfaat sama sekali pada hari kiamat, sekalipun berasal dari keluarga para nabi, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 21. Nabi Nuh pun tidak mampu menyelamatkan anaknya sendiri, tak kala banjir melanda bumi ini seperti difirmankan Allah kepadanya. Sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Quran Surat Hud ayat 46. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim, tidak mampu memberi syafaat kepada ayahnya sendiri. Seorang pemuja berhala, bahkan Rasulullah SAW pun pernah berkata pada Fatimah, putri kesayangannya, aku tidak berkuasa terhadapmu sedikit pun dari kekuasaan Allah. Iblis banyak memperdaya orang-orang awam untuk mendatangi majelis-majelis zikir. Mereka menangis dan menampakkan kekusuannya. Tapi di luar majelis, mereka masih melakukan kebiasaan lamanya, menggunjing, tidak berbakti pada orang tua, dan berbuat aniaya kepada orang lain. Mereka beranggapan dosanya akan terhapus dengan mendatangi para ulama. Bahkan ada sekelompok umat yang mempraktekkan berbagai infak sebagai kafarat dosa dengan jumlah tertentu, dengan keyakinan dosanya akan terhapus jika membayar sejumlah infak kepada para imam mereka. Talbis iblis terhadap orang-orang kaya menurut Ibnu Jauzi memiliki 4 cara. Pertama, dari cara mencari harta. Mereka lebih banyak memperolehnya lewat riba. Kedua, dari sisi kebatilannya, mereka tidak mau mengeluarkan zakat karena beranggapan mereka tidak dibebani kewajiban zakat. Ketiga, dari sisi penumpukan harta, orang kaya melihat dirinya lebih baik dari orang miskin, padahal kemuliaan seseorang tergantung pada keutamaan jiwanya. Keempat, dari sisi pembelanjaannya,
orang kaya membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan. Bukan sesuatu yang diperlukan, tapi untuk menaikkan gengsi dan status sosialnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam sabdanya, tidak bergeser kaki seorang hamba sehingga ia akan ditanya tentang 4 perkara, yaitu tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang badannya, untuk apa ia gunakan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam bersedekah, setan pun menjebak kita dalam ria. Amal soleh tidak dilandasi karena Allah. Dalam bersedekah, ia lebih mementingkan orang lain yang akan berdampak pada ketenaran dirinya, sedangkan kerabatnya yang miskin tidak pernah diperhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu pahalanya adalah sedekah. Sedangkan sedekah yang diberikan kepada kerabat ada 2 pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Orang-orang miskin pun tidak terlepas dari perangkap iblis. Di antara mereka ada yang menampakkan diri sebagai orang miskin. Dia terus-menerus menengadahkan tangan kepada orang lain dan mengemis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta harta manusia karena menginginkan harta yang banyak, berarti dia meminta bara neraka. Maka terserah apakah dia meminta yang sedikit atau banyak. Hadis riwayat Muslim. Orang miskin seharusnya bersikap wajar dan menyembunyikan kemiskinan, kemudian bersyukur atas apa yang didapatnya. Tapi iblis kembali mendatanginya. Mungkin dia berkeluh kesah atas takdir Allah itu, atau dia merasa lebih baik dari orang kaya karena kezuhudannya. Ini pun bagian dari talbis iblis. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci. Amin. Nah, pemirsa Kasana, inilah talbis iblis yang harus kita waspadai. Ingatlah, iblis dan bala tentaranya adalah musuh yang akan menjerumuskan kita kepada api neraka. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Indonesia memang tidak memproklamirkan Islam sebagai agama resmi negara. Ini tentu saja bukan berarti kemudian kita menjadi sekuler dengan mengenyampingkan agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sebuah ajaran yang tidak mengenal pemisahan urusan agama dan dunia. Fakta sejarah juga membuktikan keberadaan NKRI tidak mungkin bisa dilepaskan dari tetesan darah dan keringat para ulama dan tokoh Muslim.
Dan kepada mereka yang anti terhadap agama dalam berbangsa dan bernegara, seharusnya mengaca dan mematuk diri apa peran orang-orang seperti mereka dalam menghalau dan mengusir penjajah. Memang tidak bisa kita pungkiri ketika masa kolonial, di kalangan pribumi sendiri terdapat orang-orang oportunis yang memilih menjadi penjilat para penjajah. Dan orang-orang seperti ini akan selalu ada sepanjang sejarah meskipun negeri ini telah merdeka. Membahas jasa perjuangan umat Islam dalam mewujudkan NKRI bukanlah dalam rangka menyudutkan pemeluk agama lain yang juga hidup di negeri ini, tapi untuk menyegarkan ingatan kita dan agar kita tidak melupakan sejarah orang-orang yang pernah berjasa terhadap negeri ini. Inilah Hasanah dalam episode Napaktilas Sejarah Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi yang bermanfaat, yang semoga saja menginspirasi aktivitas Anda. Sejak di bangku sekolah dasar, setiap anak Indonesia telah diperkenalkan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dalam buku-buku pengajaran biasanya disampaikan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Gujarat, sebuah wilayah di India. Dan menurut buku-buku itu juga, wilayah yang pertama kali didatangi oleh pedagang Gujarat itu adalah Samudra Pasai Aceh. Teori Gujarat terbantahkan oleh ditemukannya sebuah batu nisan dari Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada 475 Hijriah atau 1082 Masehi yang ditemukan di Leran, Gresik. Makam tersebut terdapat di kelompok makam di Leran, bersama-sama dengan beberapa makam yang tidak memiliki tahun. Jenis nisan pada makam-makam tersebut, seperti yang ditemukan di Champa, berisi tulisan yang berupa doa-doa kepada Allah. Bukti lain adalah temuan harta karun kerajaan Tiongkok dan kerajaan Persia dari bangkai kapal karam berusia 1000 tahun di perairan Cirebon baru-baru ini, menunjukkan bahwa Islam sudah ada di Indonesia sebelum abad ke-13 Masehi. Sebagai ganti teori tersebut, diperkenalkanlah teori Mekah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang langsung dibawa oleh para pedagang Arab. Teori ini diperkenalkan oleh Buya Hamka, Alwi Shihab, Ahmad Mansur Suryanegara, dan beberapa ahli sejarah lainnya. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia jauh sebelum datangnya para pedagang Gujarat. Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau awal abad Hijriah pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dan agama Islam langsung diperkenalkan oleh para saudagar dari Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Teori ini diperkuat oleh beberapa literatur Cina yang menyebutkan bahwa menjelang seperempat abad ke-7 Masehi telah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di perkampungan ini diberitakan orang-orang Arab bermukim dan menikah dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas-komunitas Muslim. Hal ini tidaklah mengherankan karena Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 telah dijadikan jalur perdagangan oleh para saudagar Arab yang memasuki Cina lewat jalur laut. Kesimpulan itu didasarkan pada manuskrip Cina pada periode dinasti Tang. Manuskrip Cina itu mengisyaratkan adanya permukiman Arab di Cina yang penduduknya diizinkan oleh kaisar untuk sepenuhnya menikmati kebebasan beragama. Dan Cina yang dimaksudkan dalam manuskrip pada abad pertama Hijriah itu tiada lain adalah gugusan pulau-pulau di timur jauh, termasuk Kepulauan Indonesia.
Dari manuskrip Cina itu pula, terdapat informasi mengenai jalur penyebaran Islam di Indonesia. Disebutkan, masuknya Islam bukanlah dari 3 jalur emas, Arab, India, dan Persia, sebagaimana tertulis dalam buku-buku sejarah selama ini, melainkan langsung dari Arab yang dibawa oleh para pedagang Arab. Teori Mekah ini juga menunjukkan bahwa Islam telah ada di Nusantara sejak abad ke-7, yang artinya Islam di Nusantara telah berumur 14 abad, hampir sama dengan umur Islam di Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sejarah perjuangan dan perlawanan terhadap penjajah tidak mungkin dilepaskan dari peranan para ulama dan tokoh muslim yang taat. Mereka inilah para pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berjasa dalam melawan imperialisme asing. Sebut saja Sultan Hasanuddin misalnya. Pahlawan dari tanah Goa ini merupakan seorang raja dari Kesultanan Islam Goa. Beliau secara khusus belajar Islam di Pusat Pendidikan dan Pengajaran Islam di Masjid Bontoala, yang membentuk Hasanuddin menjadi pemuda yang taat beragama dan memiliki semangat perjuangan yang tinggi. Raja yang dijuluki Belanda, ayam jantan dari timur ini, terus mengadakan perlawanan sampai Belanda kewalahan dan harus meminta bantuan dari Batavia. Dan di akhir masa hidupnya, Sultan Hasanuddin merupakan seorang pengajar agama Islam. Demikian juga dengan Kapiten Patimura. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Kapiten Patimura yang bernama Thomas Matulesi adalah penganut Nasrani. Tapi menurut sejarawan Mansur Suryanegara, nama asli dari Patimura adalah Ahmad Lusi, atau dalam bahasa Maluku disebut Madlusi, lahir di Hualoi, Seram Selatan. Ia bangsawan dari kerajaan Islam Sahulau yang saat itu diperintah Sultan Abdurrahman. Dan Patimura Muda adalah seorang muslim yang taat. Monopoli perdagangan oleh VOC dan kewajiban-kewajiban berat yang dibebankan pihak kompeni kepada rakyat menjadi pemicu Patimura untuk melakukan perlawanan. Dengan dikomandani Patimura, rakyat Maluku melakukan perjuangan bersenjata terhadap penjajah Belanda. Patimura terus melakukan perlawanan sampai berakhir di tiang gantung pada tahun 1817. Jika di Indonesia Timur ada Hasanuddin dan Patimura, maka di Pulau Jawa ada Pangeran Diponegoro. Beliaulah pemimpin perang terbesar yang pernah terjadi antara bangsa Indonesia dengan penjajah Belanda. Muak dengan kelakuan penjajah yang sewenang-wenang, menjadi pemicu Pangeran Diponegoro untuk mengobarkan Perang Sabil, atau yang akhirnya dikenal sejarah dengan nama Perang Diponegoro. Perang sengit terjadi di berbagai front, baik di desa maupun di kota. Pangeran Diponegoro bukanlah sekedar pahlawan nasional yang berjuang melawan Belanda semata-mata karena urusan tanah dan tahta. Lebih dari itu, Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan Jawa yang mendalami serius agama Islam dan kemudian melawan penjajah Belanda dengan semangat jihad fisabilillah. Diponegoro adalah sosok pahlawan yang berani meninggalkan tahta dan kenikmatan duniawi demi mewujudkan sebuah cita-cita luhur, tegaknya Islam di tanah Jawa. Hal ini tampak dari ucapan Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock pada saat penangkapannya. Ia berkata, "Nama saya adalah Kanjeng Sultan Abdul Hamid yang bertugas untuk menata orang Islam yang tidak setia, sebab saya adalah Raja Islam Tanah Jawa." Para pahlawan nasional lainnya yang berjuang mengusir penjajah Belanda seperti Cut Nyak-Dien, Cut Mutia, dan Tengku Umar di Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, mereka semua adalah para tokoh-tokoh Islam yang terhormat, baik sebagai sultan, bangsawan, ataupun sebagai ulama. Fase berikutnya perjuangan bangsa Indonesia lebih banyak dilakukan lewat jalur politik, pendidikan, dan sosial.
meskipun dalam beberapa tempat peristiwa konfrontasi bersenjata tidak terelakkan. Apabila kita melihat fakta-fakta sejarah Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia modern melawan kolonialisme digerakkan dan dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam yang membentuk beberapa organisasi pergerakan, baik politik ataupun sosial pendidikan. Dan sebagian besar aktivis perjuangan tersebut adalah para ulama dan tokoh Islam yang bergerak karena ketidakadilan yang mengusik nurani mereka. Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang terkenal dengan Hos Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia. Bagi Cokro, Islam adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipersatukan sebagai nilai dasar kebangsaan yang hendak diproses menuju Indonesia. Sebuah spirit besar muncul dari diri Cokro, yakni setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Pada tahun 1912, ia mendirikan Sarekat Islam dan menjadi ketuanya. Sarekat Islam merupakan kelanjutan dari organisasi yang telah eksis sebelumnya, yaitu Sarekat Dagang Islam yang didirikan tahun 1905. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa seharusnya tanggal kelahiran Sarekat Dagang Islamlah yang layak dijadikan hari kebangkitan nasional, bukan kelahiran Budi Utomo. Karena jika dilihat dari visi di awal berdirinya, Budi Utomo lebih berorientasi pada kaum priai dan keanggotaannya juga terbatas pada suku Jawa dan Madura. Bahkan organisasi ini juga tidak dinilai membahayakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Berbeda dengan Sarekat Dagang Islam yang keanggotaannya lintas etnis dan misi perjuangannya memang mengangkat harkat orang pribumi tanpa membedakan suku dan etnis, sehingga menimbulkan kewaspadaan dari pemerintah Hindia Belanda. Bahkan para tokoh-tokoh besar pergerakan berkumpul di organisasi ini. Umat Islam juga tidak boleh melupakan sosok Muhammad Nasir. Setelah lulus dari AMS, sekolah tingkat SMA di Bandung, Nasir lebih memilih mengorbankan beasiswa studinya ke Belanda dan lebih memilih membangun sekolah pendidikan Islam. Nasir belajar Islam kepada Syekh Ahmad Surkati, seorang ulama asal Sudan yang juga pendiri Al-Irsyad. Nasir juga pernah menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, tapi kemudian perselisihan dengan Soekarno membuat jabatan tersebut hanya bertahan selama 8 bulan. Salah satu prestasi Nasir adalah mosi integral yang mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan. Di masa Orde Baru, keadaan tidak lebih baik bagi Nasir. Daya kritisnya menjadikan ia dicekal oleh rezim masa itu, tapi semangat juang dan dakwahnya tak pernah redup. Terpinggirkan dari politik praktis tidak membuat daya juangnya luntur. Bersama sahabat seperjuangannya di Masyumi dulu, Nasir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang berjuang dengan cara mempersiapkan kader dakwah yang tangguh di seluruh pelosok Indonesia. Baginya tak ada yang berbeda. Berjuang untuk Islam bisa di mana saja. Ketika mendirikan organisasi tersebut, Nasir berkata, "Kalau dulu kita berdakwah lewat politik, maka sekarang ini kita berpolitik lewat dakwah." Sejarah perjuangan kemerdekaan negeri ini adalah sejarah para ulama dan santri. Mereka sadar betul mengusir penjajah dari negeri kaum muslimin merupakan jihad yang bernilai tinggi dalam ajaran Islam. Para ulama dan tokoh muslim juga berperan besar dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Peran ini dilakukan dengan mendirikan organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, sehingga umat menjadi merdeka dari kebodohan dan belenggu penjajahan. Berikut ini beberapa organisasi pendidikan dan sosial yang didirikan oleh tokoh-tokoh Islam sejak era kolonial.
Mungkin banyak yang tidak mengenal organisasi ini. Namanya pun tidak setenar NU atau Muhammadiyah. Tapi Jamiatul Khair adalah organisasi sosial pendidikan tertua di Indonesia yang berperan dalam melakukan perubahan sistem atau lembaga pendidikan terutama di Jakarta. Organisasi ini didirikan tahun 1901 dengan peran besar para ulama asal Arab Hadramaut. Organisasi ini juga banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam, terdiri dari tokoh-tokoh gerakan pembaharuan agama Islam antara lain Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hos Cokro Aminoto, Haji Saman Hudi, dan Haji Agus Salim. Bahkan beberapa tokoh perintis kemerdekaan juga merupakan anggota atau setidaknya mempunyai hubungan dekat dengan Jamiatul Khair. Walaupun perkembangannya tidak sepesat dulu, tapi organisasi ini masih eksis sampai hari ini. Tanggal 8 bulan Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi merupakan tanggal penting bagi umat Islam Indonesia. Hari tersebut merupakan lahirnya sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia. Muhammadiyah merupakan organisasi pelopor dalam pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota Santri Kauman, Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nama tersebut juga menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dan setelah lebih dari 1 abad, organisasi ini masih terus eksis dengan memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia, terutama di bidang pendidikan kesehatan dan pelayanan sosial. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 6 September 1914 atau 15 Syawal 1332 Hijriah. Pendiri dan tokoh sentralnya adalah seorang ulama besar dari Mekah yang berasal dari Sudan, yaitu Syekh Ahmad Surkati Al-Ansori. Sebelumnya, Syekh Ahmad Surkati sempat bergabung dengan Jamiat Khair selama 3 tahun. Organisasi ini bergerak dalam bidang pendidikan, pengajaran kebudayaan, dan dakwah Islam, serta kemasyarakatan, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, guna mewujudkan pribadi Muslim dan masyarakat Islam menuju keridhaan Allah Ta'ala. Meskipun tidak setenar NU dan Muhammadiyah, tapi organisasi ini sampai hari ini masih terus melayani masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam. Tampilnya Jamiah Persatuan Islam yang dikenal dengan Persis dalam pentas sejarah di Indonesia pada awal abad ke-20 telah memberikan corak dan warna baru dalam gerakan pembaruan Islam. Persis didirikan di kota Bandung oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus pada tanggal 12 September 1923 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1342 Hijriah. Nama Persis ini diberikan untuk mengarahkan ruhul ijtihad dan jihad, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai harapan dan cita-cita yang sesuai dengan kehendak dan cita-cita organisasi, yaitu persatuan pemikiran Islam, persatuan rasa Islam, persatuan suara Islam, dan persatuan usaha Islam. Salah satu organisasi yang berjasa dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda adalah Nahdlatul Ulama. Salah satu bagian penting dalam sejarah NU dan juga sejarah bangsa Indonesia adalah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama.
Resolusi jihad ini dikeluarkan untuk memotivasi bangsa Indonesia mengusir penjajah Belanda yang datang untuk kedua kalinya dengan menunggangi tentara sekutu. Semangat perjuangan dan perlawanan ditunjukkan seluruh rakyat menyambut seruan dari resolusi tersebut. Meskipun tidak ada data yang pasti tentang jumlah anggotanya, tapi NU merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia. NU sendiri bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang akidah, NU mengambil mazhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi atau yang dikenal juga dengan Asy'ariyah. Sedangkan dalam bidang fikih mengikuti mazhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Meskipun dalam realitasnya mayoritas umat Islam Indonesia bermazhab Syafi'i. Sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama ini secara resmi berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan sahabat satu seperguruan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi atau prinsip dasar dan kitab Iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah atau prinsip-prinsip keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Kitab NU yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Tuhanku, tambahkan ilmu dan kefahaman padaku. Amin.